Dan tentunya momen peringatan Hari Pendidikan Nasional tidak bisa lepas ya dari sosok para guru sebagai bagian penting dalam pendidikan. Nah, salah satunya pemirsa ada sosok Gali Sulistianinggra yang terlahir dari keluarga guru, kemudian mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu tentang kependidikan di luar negeri yang belakangan dikenal melalui konten-konten bermuatan pendidikan melalui media sosial. Nah, melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan, Gali melanjutkan pendidikannya di Inggris, bidang perencanaan pendidikan. Sempat selalu melihat pendidikan luar negeri sebagai acuan, Gali harus menghadapi kenyataan kondisi pendidikan di tanah air. Usai mundur sebagai PNS, Gali masih berkecimpung dalam dunia pendidikan. Melalui akun media sosialnya belakangan, Gali ini sering membagikan konten-konten bermuatan pendidikan yang pastinya ternyata banyak mendapat tanggapan positif. Ikut merasa sadar terhadap perannya sebagai orang tua yang utama. Are you okay? Selain interaksi atau relasi. Langsung saja Iqbal, kalau gitu kita ajak berbincang pagi hari ini bersama Gali Sulistianinggra. Sudah hadir ya Sudah hadir di studio langsung. Selamat pagi Mbak Gali. Ayo kita bergabung. Pagi. Oke, Halo, apa kabar Mbak Gali? Mbak Gali sehat? Sehat. Sehat Mbak dan ya? Mas gimana? Sehat. Alhamdulillah. Di sini. Kita selama ini lihat konten-kontennya nih, Iya. kan banyak yang viral juga di sosial media. Memang mungkin teman-teman pemirsa Selamat Pagi Indonesia lihat ada beberapa konten yang banyak yang relate ternyata Mbak Gali, termasuk misalnya yang kasus terkini adalah bagaimana mengenali bahwa ada terjadi kekerasan seksual. Nah itu kan sebenarnya topik-topik yang tabu ya. Saya mau masuk dari situ deh. Tantangannya seperti apa untuk membahas topik-topik yang mungkin belum lazim di kalangan masyarakat untuk dibahas secara terbuka seperti itu, Mbak? Iya, pasti karena biasanya kan kita melihat pelajaran di kelas itu dikotak-kotakan sebatas mata pelajaran ya. Ya. Jadi kita belajar itu sesuai dengan apa yang mau dipelajari di kurikulum gitu ya. Jadi orientasinya cenderung akademis. Sedangkan kayak percakapan-percakapan tadi itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang kita akan temukan juga di kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin selama ini belum ada ruang untuk membahas itu gitu ya. Karena kita kebiasaannya adalah belajar itu selalu dari buku teks. Jadi apa yang di buku lalu kita transfer ke murid-murid tanpa mungkin membangun diskusi atau dialog kritis untuk murid-murid tuh ngelihat sebenarnya kalau yang terjadi di sehari-hari di kehidupan kamu tuh seperti apa. Jadi sebenarnya waktu saya ngajarin tentang kekerasan itu kita sedang belajar tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi itu masuk ke pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya, PKN. PKN dulu PKN, PMP ya dulu ya. KWN Sekarang juga pernah. KWN juga pernah ya. sempat pendidikan Pancasila juga berganti-ganti Sekarang namanya. PKN ya. Iya. Masuk Jadi, lewat situ. Masuknya sebenarnya ke sana. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat nih di sekolah, ada mungkin banyak guru-guru yang susah beradaptasi dengan anak-anak zaman now misalnya Betul. ya. Agak susah untuk mengimplementasikan berbicara soal hal itu apalagi di media sosial. Iya. Jadi gimana caranya supaya mungkin guru yang belum pernah mulai mau memulai? Karena tuh menurut saya ada beberapa hal ya yang bikin murid-murid kita cenderung pasif atau kalau saya sih melihatnya takut untuk berpendapat. Karena kan kebiasaannya mungkin ketika kita di sekolah ya, kalau misalnya pendapatnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru, murid-murid mendapatkan penghakiman gitu ya, atau mungkin dari teman-teman lainnya gitu ya. Itu Jadi, masih, Mbak? itu kayaknya memang sesuatu yang mengakar, akhirnya itu masuk dan diinternalisasi oleh murid-murid jadi rasa takut gitu ya untuk berpendapat. Saya kira cuma era kita dulu, sekarang ternyata masih ada seperti Masih itu. masih ada dan makanya yang saya lakukan pertama kali adalah membuat ruang aman buat semua di kelas gitu ya. Jadi bersepakat bahwa semua pendapat itu adalah berharga. Jadi ini bukan masalah benar atau salah, tapi partisipasi semua anak-anak itu harus ada gitu ya. Semua anak harus terlibat dan kita harus kasih ya tadi ruang aman dengan apa? Dengan kalau misalnya ada teman-teman yang beropini ya kita tidak perlu menyudutkan opininya gitu ya. Jadi ya semua sama gitu di kelas. Jadi memang mulainya tuh harus dari kesepakatan dulu sih, kesepakatan bersama anak-anak bahwa mereka mau terlibat menjawab gitu ya. Dan ya aku juga kasih ruang, nggak boleh ada yang ngeledekin gitu kalau misalnya jawabannya mungkin masih perlu diperbaiki dan sebagainya gitu ya. Perlu diperbaiki ya, nggak ada yang salah dan yang nggak ada, perlu dikembangkan aja. Kayak teamwork sebenarnya ya, bukan Betul. posisinya kita sebagai sebuah tim nih, ayo kita belajar bareng gitu ya. Betul. Nah yang menarik kan Mbak Gali ini ke London ya waktu itu ya, sempat menempuh pendidikan di sana juga tentang soal pendidikan, balik ke Indonesia nih. Gimana waktu itu melihat kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya kalau tadi masalah yang tadi saja masih mengakar sampai sekarang.
dari kacamata Mbak Gali seperti apa kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Justru yang memantik mau belajar keluar kan waktu itu memang melihat keresahan kualitas pendidikan ya. Jadi karena buat konteks dulu tuh saya sebelum ngajar di SD negeri, saya ngajar di sekolah internasional waktu itu. Dan merasa kayaknya kok pendidikan yang berkualitas seperti ini hanya untuk anak-anak tertentu ya gitu kan. Kalau kita ngomongin international school udah pasti dari bayaran mungkin nggak semuanya terjangkau gitu ya. Jadi saya merasa harusnya tuh pendidikan bermutu itu jadi hak setiap anak apapun latar belakangnya, tanpa harus di latar belakangnya tadi ya, mungkin ada masalah ekonomi dan sebagainya. Dan saya rasa waktu itu untuk bisa berdampak buat bikin kebijakan yang berpihak juga sama anak-anak yang dipinggirkan, itu mesti masuk nih ke jadi pembuat kebijakan. Jadi waktu itu saya memang daftarnya S2 UCL itu adalah tentang perencanaan pendidikan. Jadi itu setara dengan ini ya, kebijakan pendidikan juga. Karena waktu itu memang orientasinya pulang itu pengen jadi pembuat kebijakan sebenarnya. Nah tapi waktu itu saya melihat ternyata pendidikan dimanapun itu sebenarnya adalah tentang konteks. Jadi ini sekarang lagi relevan juga ya, kita merayakan Hari Pendidikan karena tadi seperti yang disampaikan ini kan kita merayakan juga hari kelahirannya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dari dulu udah bilang bahwa pendidikan itu harusnya mendekatkan kita sama konteks kehidupan. Jadi harus relevan sama apa yang kita hadapi di masa sekarang. Kalau kita di kota berarti ya memang kita belajarnya tentang apa yang ada di kota. Kalau misalnya anak-anak yang ada di desa, mereka juga harus belajar membangun desanya. Kadang-kadang pendidikan kita itu kan semua seragam ya. Jadi kayak mau dari Sabang sampai Merauke ya semua sama gitu. Jadi agak sulit buat kita mengkontekstualisasikan pendidikan. Nah makanya tadi menurutku satu hal yang menarik, akhirnya aku memutuskan jadi guru karena aku perlu tahu dulu sebenarnya sistem dan lapangan tuh seperti apa ya. Khususnya kalau kita ngomongin sekolah negeri itu kan memang latar belakang kondisi anak-anaknya beragam sekali gitu ya. Dan banyak hal ternyata yang aku pelajari ya memang serumit itu ternyata dan cenderung struktural masalahnya gitu. Jadi dari yang inginnya menjadi pembuat kebijakan, tapi saat ini terjun dulu menjadi seorang guru langsung sekolah negeri. Betul, langsung tahu kondisi lapangan. Jadi merasakan sendiri dan ternyata banyak hal yang memang membuat terkejut ya pada saat terjun langsung. Nanti kita akan lanjutkan ya. Mbak Gali, menarik sekali nih kisah Mbak Gali tentunya. Ya, kita masih membahas soal Hari Pendidikan Nasional. Apa saja tantangannya? Kita kembali ngobrol dengan Mbak Gali. Mbak Gali, banyak sekali masalah pendidikan di Indonesia sebenarnya menjadi PR bagi pemerintah. Kurangnya guru misalnya, belum lagi daerah yang tidak terjangkau, terluar, tertinggal. Nggak usah terluar tertinggal deh, yang di Jawa Barat aja tadi kita lihat kondisinya masih memprihatinkan. Nah, jadi dengan berbagai tantangan seperti itu, bagaimana menurut Anda pernah terjun langsung ke situ, fokusnya seharusnya di mana dulu sih, Mbak? Banyak ya, pasti akses tadi ya. Karena kalau tadi kita lihat cerita yang di Sukabumi itu kan aksesnya aja masih sangat-sangat memprihatinkan, tidak ada. Tapi yang kedua setelah akses adalah kualitas tadi ya. Jadi aksesnya udah ada, murid-muridnya udah ke sekolah. Bagaimana pembelajaran di kelas itu benar-benar memang orientasinya adalah untuk murid-murid gitu. Jadi bukan murid itu kan tumbuh sebagai seorang manusia. Seorang manusia itu nggak cuma dinilai dari berapa nilai matematikanya dia gitu ya, atau nilai IPA dan sebagainya, tapi bagaimana sih dia bisa lebih punya empati sama orang lain gitu ya, bagaimana dia bisa menerapkan ya sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya dia gitu loh. Jadi saya lihat memang kadang-kadang fokus kita di kelas tuh masih itu ya, masih terlampau balik lagi ke masalah buku teks tadi. Jadi kurang memberi ruang untuk kita membahas nih apa sih hal-hal yang kayak misalnya kan kalau kita ngomongin bullying atau kekerasan itu kan sesuatu yang memang sangat normal terjadi di sekolah gitu ya. Nah, gimana caranya menyelesaikan itu, gimana caranya murid-murid itu bisa punya problem solving skill gitu ya, melihat ini sebagai masalah bersama dan dicari solusi bersamanya seperti apa. Itu sih menurutku ini yang relevan ya Mbak Gali. Menarik soal itu, soal bullying dan lain-lain, erat kaitannya dengan pendidikan. Karena kasus belakangan yang kita lihat, kasus bullying ternyata terjadi di lingkungan yang di sekolah itu dipandang sebagai profesi yang mulia misalnya. Mereka tuh tidak mungkin dengan terikat sumpah dan janjinya, tidak mungkinlah ada budaya bullying, ternyata itu masih ada. Relevansinya dengan itu berarti? Karena tidak pernah dibahas kan ya, kayak mengapa itu terjadi pertama. Karena kan pasti kita harus lihat dulu why-nya ya. Mungkin karena anak-anak itu punya kebutuhan emosi yang belum terpenuhi juga. Karena kalau kita ngomongin sekolah, sebenarnya kita tuh menerima anak-anak yang udah dalam tanda kutip setengah jadi ya. Bagaimana didikan dia di keluarganya, apa yang dia bawa nilai-nilai dalam keluarga, bagaimana kehadiran orang tuanya juga. Dan kalau ngomongin
sekolah saya di SD negeri itu pasti nutrisi juga berpengaruh ya, kayak bagaimana nutrisi dan gizi yang mereka konsumsi itu juga berpengaruh. Nah akhirnya di kelas itu kan jatuhnya jadi murid-murid itu mungkin karena merasa tadi ya, mereka datang dari kondisi yang beda-beda, terus ada yang merasa lebih unggul daripada yang lain, ada yang merasa lebih mungkin berkuasa gitu ya, punya power, ada yang merasa lemah gitu ya, jadinya selalu ada tuh apa ya, kalau kita bilang akhirnya murid-murid itu nggak pernah bisa melihat satu sama lain tuh sebagai orang yang setara, gitu loh. Jadi kayak selalu ada imbalance power di dalam kelas gitu. Apalagi kalau disupport, misalnya dia pinter di akademik gitu ya, terus gurunya selalu punya favoritism sama murid-murid ini. Akhirnya murid-murid lain jadi kayak ngerasa terkucilkan. Mereka ngerasa punya tempat, mereka ngerasa gitu ya. Jadi apalagi, secara tidak langsung guru juga punya peran kan untuk mencegah bullying ini. Tapi kan beberapa kasus kita lihat bahkan gurunya mungkin tidak begitu terbuka, tidak ada itikat baik yang mungkin ditunjukkan secara langsung. Nah, itu juga jadi salah satu faktor atau tidak menurut Anda? Betul. Jadi menjadi guru tuh menurut saya pertama perlu rendah hati juga gitu ya, bahwa kita bisa belajar dari murid-murid kita, bahwa kita bukan satu-satunya sumber pengetahuan gitu ya, bahwa murid kita apapun tadi latar belakangnya, termasuk kalau kita udah kasih label ada murid yang dibilangnya nakal gitu ya, ada murid yang nakal, ada murid yang bermasalah, itu kan sebenarnya kita udah bias duluan ya, kita udah punya penilaian yang akhirnya itu menutup kita untuk ngebuka diri, nyari tahu kenapa sih sebenarnya anak ini masalahnya apa yang bikin dia seperti itu gitu. Jadi ya kecenderungan kita pengennya kan yang instan ya, karena ya mungkin balik lagi kalau kita ngomongin guru, beban kerjanya itu sangat banyak, apalagi kalau di negeri itu kan kita berhadapan sama lebih dari 30 murid ya satu kelas, yang datang dengan baggage-nya masing-masing gitu di kelas. Jadi ya kadang-kadang itu masalahnya, apalagi kalau misalnya bagian dari orang tua itu belum punya kerjasama yang baik lah sama biasanya nih guru. Biasanya ini akan dijawab dengan orang tua yang bilang, dulu kita di sekolah dulu kita nggak kayak gitu, kita dulu nurut kita kok dibilang nakal, gitu. kita ya udah nggak mau nakal lagi. Apakah itu masih relevan untuk digunakan saat ini? Iya, cuman memang yang luput dari pembicaraan adalah dulu itu kan kita belum ada media sosial, dulu kita belum ada percepatan teknologi seperti saat ini gitu ya, dan dulu informasi mungkin belum berkembang seperti sekarang. Bagaimana kesehatan mental juga ternyata berpengaruh, dan bagaimana ini kalau kita ngomongin psikologinya anak kan ternyata kita tuh punya luka-luka dan trauma gitu ya, yang mungkin itu dari orang tuanya diproyeksikan ke anak, akhirnya anak ngebawa itu ke sekolah. Nah soal tadi media sosial Mbak Gali menarik, karena kan saya juga sempat baca beberapa konten Anda, kayak misalnya ada yang mengeluh disediakan wifi untuk belajar malah buat tiktokan, scroll tiktok, buat velocity atau apapun itulah. Nah belum lagi ya mohon maaf, kita masih belum banyak teladan yang di era sekarang tuh susah mencari figur-figur yang konkret seperti Ki Hajar Dewantara. Di tengah kondisi yang seperti itu, media sosial yang tidak bisa terbendung lagi dan krisis keteladanan, bagaimana memajukan pendidikan? Memang kalau misalnya kita mau lihat tadi ya kepentingannya adalah untuk murid, ya kita harus membatasi sih media sosial itu, dan regulasi adalah mungkin salah satu yang pas gitu ya kalau kita lihat kondisinya di masyarakat sekarang. Tapi sekarang kita perlu mikirin juga kalau anak-anak ini nggak main medsos, lalu mereka bisa main apa? Karena kalau di kasus aku, murid-muridku di SD negeri, kalau mereka pulang itu rumahnya juga rumah yang bukan layak huni gitu ya, sehingga mereka nggak betah di rumah, jadi pengennya kayak keluar. Banyak murid-muridku yang habis itu siangnya ke sekolah buat main bola, karena ya mungkin di sekolah kan lapangannya luas gitu ya. Tapi ya gitu tadi, jadi kalau misalnya memang kita mau membatasi media sosial, kita perlu mikirin juga anak-anak yang memang tidak punya akses bermain gitu ya, akses bermain ke tempat. Ya kalau kita mikirin yang orang yang udah lebih ekonominya terjangkau, mungkin mereka bisa aja bawa anaknya ke les, ke tempat bermain atau apa. Tapi anak-anak yang mungkin di pinggiran ini gimana nih gitu kalau ya. krisis keteladanan Mbak, gimana Mbak? Itu sulit karena krisis keteladanan itu ya kita ngelihatnya nggak cuma dari figur paling dekat orang tua, tapi masyarakat ya, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat dan pemangku kepentingan juga gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang kan era di mana video itu dipotong-potong gitu ya di media sosial, anak-anak kadang mungkin kayak cuma ngelihat potongan-potongannya, dan takutnya potongannya mungkin yang mencerminkan sikap yang tidak seharusnya ditiru gitu ya. Jadi ya itu memang pengaruh banget sih media sosial itu kalau nggak dibatasi gitu. Tapi balik lagi dia ke rumah, dia melihat orang tuanya juga
punya kebutuhan dan masalahnya masing-masing gitu ya. Jadi itu sebenarnya menurut saya satu hal yang nggak pernah selesai karena ya balik lagi masalahnya struktural kalau kita ngomongin orang tua di SD negeri Sebenarnya itu. ada satu lagi sih, tapi singkat saja Mbak Gali. Bagaimana tanggapan Anda melihat fenomena guru honorer? Karena ini kan tadi Anda sempat singgung soal ekonomi, guru honorer salah satunya yang jadi masalah. Iya, tentu memang kesejahteraan guru itu akan, menurut saya akan berbanding lurus juga sama kompetensi gurunya ya. Jadi kalau misalnya gurunya belum sejahtera, masih perlu banyak yang dipikirin, akhirnya itu ngebawa juga performa dia di kelas gitu kan. Ada kekhawatiran akan nanti mau makan apa, kebutuhan-kebutuhan belum terpenuhi, bagaimana kita mau berharap guru-guru kita beneran belajar mengajar dari hatinya mereka kalau mereka aja mungkin masih ada keresahan-keresahan dari hidupnya sendiri. Jadi kesejahteraan guru juga menjadi salah satu PR terbesar sebenarnya karena Betul, ya. ya masa pulang mereka Mestinya kerja mikir sampingan kan pikirannya bercabang tidak bisa fokus ke anak. Mbak Gali terima kasih ya. Terima Terima kasih kasih Mbak banyak. Gali sudah datang ke studio Metro TV. Kita hari tunggu ini. konten-kontennya terus yang Terima kasih. mencerahkan dan mendidik. Thank you Dan Mbak Gali. selamat Sampai Hari ketemu lagi. Pendidikan. Terima Selamat Hari kasih. Pendidikan Terima kasih, Nasional. Mbak Gali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.